Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di materi customer behavior atau perilaku konsumen dengan materi pembahasan attitude sikap kali ini. Baiklah, kita bahas chapter sikap. Oke. Apakah sikap itu? Yang pertama, kita lihat definisi sikapnya. Menurut Schiffman, bahwa sikap adalah ekspresi perasaan yang berasal dari dalam diri individu yang mencerminkan apakah seseorang senang, tidak senang, suka atau tidak suka, setuju atau tidak terhadap suatu objek. Sedangkan Alford mendefinisikan sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan yang dipelajari untuk merespon terhadap suatu objek dalam bentuk rasa suka atau tidak suka. Jadi kesamaan dari dua definisi ini bahwa sikap itu ada sebuah nilai, ya, suka atau tidak suka, ukuran, dan yang kedua adalah objeknya, ada objek dari sikap tersebut. Sikap berbeda dengan perilaku. Di dalam perilaku konsumen nantinya kita belajar memang sikap ini merupakan predisposisi atau kecenderungan untuk berperilaku, tetapi berbeda dengan perilaku. Jadi masih bersifat predisposisi. Yang kedua, sikap terbentuk sebagai hasil belajar. Yang ketiga, sikap memiliki variasi nilai. Yang keempat adalah sikap mengandung objek. Tadi objeknya ada objek yang dinilai, personal maupun non-personal. Oke, model yang pertama adalah model 3 komponen sikap menurut Schiffman dan Kanu. Jadi menurut model ini sikap terbentuk dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Ya. Oke. Kognitif ini berkenaan dengan hal yang diketahui individu atau pengalaman individu, baik yang sifatnya langsung atau tidak langsung dengan objek sikap. Ya. Kognitif, pengalaman, pengetahuan, apa yang diketahui, apa yang ada di benak konsumen atau individu dalam hal ini. Ya. Yang kedua adalah afektif, perasaan dan sikap konsumen terhadap objek sikap. Ya, hal ini sangat dipengaruhi oleh kognisinya, kognitif awal. Ya. Jadi apakah dia akan suka atau tidak suka, ada pada tahap komponen sikap yang kedua ini. Berikutnya komponen yang ketiga adalah konatif atau behavior intentions. Ya. Konatif ini masih predisposisi, ya, kecenderungan aja, bisa didefinisikan sebuah niat, niat untuk berperilaku, ya, kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu tindakan berkenaan dengan perilaku dan pembeliannya, sehingga berbeda dengan perilaku yang sebenarnya. Oke, pengukuran sikap terhadap suatu objek. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat contoh riset tentang sabun mandi tertentu, ya. Bagaimana kuesionernya. Komponen kognitif mengukur tingkat pengetahuan, ya. Sabun mandi X merupakan sabun apa? Ya, kalau kita memang tahu, kita ingin mengukur responden apakah dia tahu terkait sabun kecantikan tertentu, ya, memiliki macam aneka warna, mereka setuju atau tidak, ya. Dan komponen afektif dari sikapnya, ya, afektif perasaannya, suka atau tidak suka terhadap sabun mandi ini, ya. Komponen konatif ini intention to buy, ya, predisposisi tadi, saya akan membeli sabun, saya akan memilih dibandingkan yang lain, gitu, ya. Oke. Model yang kedua adalah model multi atribut. Sikap konsumen merupakan fungsi dari persepsi dan penilaiannya terhadap berbagai atribut dari objek sikap, ya.
Ini menurut Fishbein. Model sikap terhadap objek, model keinginan berperilaku. Ada dua jenis model multi atribut, yaitu model sikap terhadap objek dan model keinginan berperilaku. Ya. Oke, kita bahas yang pertama, model sikap terhadap objek. Sikap konsumen terhadap produk atau merek tertentu merupakan fungsi dari evaluasi terhadap atribut atau keyakinan mengenai produk tersebut. Jadi kita mengukurnya dari keyakinan atau belief seseorang atau individu terhadap atribut objek, ya. Terus juga evaluasi kebaikan atau keburukan dari atribut tersebut dan berapa jumlah keyakinan yang diukur. Ini yang mungkin akan lebih memudahkan, ya, model sikap terhadap objek itu. Kita menentukan atribut berdasarkan FGD, interview, dan sebagainya. Sebanyak mungkin atribut apa yang banyak orang suka, kita kumpulkan jadi satu. Kemudian menganalisis dimensi evaluatif dari setiap atribut. Jadi menganalisis evaluatif dengan cara tadi kita evaluasi atributnya. Contohnya di sini internet dan telepon banking memberikan kemudahan. Ya, ini satu kemudahan, menjaga kerahasiaan dan keleluasaan. Dari atribut ini kita evaluasi, ya, mana yang muncul paling banyak, yang disetujui oleh banyak orang nantinya. Kita kelompokkan menjadi satu. Dan setelah kita evaluasi atribut tadi, kita ukur belief, kepercayaan atau keyakinan terhadap atribut tersebut. Masing-masing individu berbeda-beda. Dan dari hasil evaluasi dan keyakinan tersebut atau belief menghasilkan sikap terhadap objek, ya, bahwa individu yakin dan mempercayai salah satu atribut dari beberapa atribut. Contohnya mungkin ada satu merek sepeda motor yang memiliki atribut hemat bahan bakar, gitu, ekonomis bahan bakar. Nah, dia meyakini dia akan kalau yakin dan setuju dengan atribut tersebut, sikap atas objek atau atribut tersebut dia percaya, setuju atau suka, ya, atau sebaliknya kalau tidak percaya atau tidak suka terhadap objek atau atribut yang sudah ditentukan. Oke, ada 6 faktor yang mempengaruhi kemampuan sikap dalam memprediksi perilaku, yaitu yang pertama terkait keterlibatan konsumen, ya, tingkat keterlibatan. Semakin terlibat, semakin banyak keterlibatan dapat mempengaruhi konsumen dalam memprediksi perilaku, ya. Pengukuran sikap sendiri, ya, bagaimana melakukan pengukuran sikap, apakah sudah benar tahapan yang dilakukan. Pengaruh orang lain, ya, mungkin akan mempengaruhi perilaku dari sikap predisposisi tadi. Faktor situasi pastinya juga menjadi perhatian yang mempengaruhi kemampuan sikap seseorang dalam memprediksi perilaku. Pengaruh merek lain, kekuatan sikap sendiri, ya, kekuatan sikap seseorang atau individu itu sendiri seberapa kuat. Semakin kuat sikapnya, katakanlah tadi, semakin kuat keyakinan, attitude, sikap atau suka terhadap sebuah produk, kemungkinan besar dia akan memutuskan membeli produk tersebut. Oke, kita lanjut ke model keinginan berperilaku. Kalau ini lebih fokus pada prediksi niat, ya, keinginan kuat untuk berperilaku atas objek sikap serta mengkaitkan sikap dengan norma subjektif. Ini ada norma subjektif. Keyakinan konsumen terkait dengan norma-norma yang berhubungan dengan objek sikap. Ya, jadi apa yang diyakini oleh konsumen terkait atau individu terkait dengan norma-norma yang berhubungan dengan objek sikap tersebut. Objeknya apakah melanggar norma yang dianut oleh
individu tersebut atau tidak gitu ya. Kalau melanggar agaknya sikapnya akan cenderung berusaha tidak kuat, menjadi tidak kuat ya. Nanti contohnya mungkin ada ya. Oke, this one. Model ini dapat memprediksi lebih baik ketika digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen yang terkait dengan masalah-masalah normatif. Jadi kalau yang ini ada tambahan normatif ya, masalah hukum, aturan, keyakinan pribadi yang dianut oleh individu ya. Jadi dia memutuskan suka atas objek juga menjadi pertimbangan norma yang dianutnya sama atau tidak. Kalau tidak, dia akan mengurangi sukanya tersebut, bahkan menjadi tidak suka ya. Oke. Contohnya ini, kepercayaan normatif, NBC, MC motivasi untuk mengikuti, dan N jumlah kelompok orang sebagai referensi yang relevan. Jadi referensi grup atau kelompok acuan ini menjadi normatif subjektif seseorang kadang-kadang ya. Siapa sih menjadi referensi grupnya? Ibunya mungkin menjadi seorang referensi group. Cenderung akan motivasi akan dipengaruhi oleh keyakinan bahwa reference grupnya orang tuanya itu yang akan menjadi penguat atau pelemah akhirnya jika memang tidak sesuai ya. Ini oke. Contohnya begini, yang paling mudah norma subjektif ya. Katakanlah kita di negara Indonesia ini, negara timur, meyakini bahwa pakaian yang kurang baik, contohnya sobek-sobek atau kelihatan auratnya mungkin, itu kurang dinilai oleh individu kurang baik karena norma subjektifnya selama ini dia melarang menggunakan pakaian yang melanggar etika yang menurut dia norma subjektifnya tidak memperkenankan. Ya. Sehingga pada saat dia berkeinginan suka terhadap objek atau dalam hal ini pakaian tersebut, dia akan mempertimbangkan norma subjektif. Akhirnya sukanya akan atau sikapnya akan menjadi lemah karena norma subjektif meyakini norma subjektifnya lebih tinggi ya. Karena nanti kalau dia pakai baju seperti itu, dia tidak akan diterima oleh komunitas, lingkungan, keluarga dan sebagainya. Sehingga motivasinya turun. Berbeda pada saat dia nanti lingkungannya atau subjective norm atau reference groupnya mendukung. Berbeda ya hasilnya. Akan memperkuat sikap. Keinginan berperilaku tadi akan semakin kuat. Oke, ini contoh keyakinan nasabah terhadap pelayanan internet banking ya. Ini contoh kuesionernya, yakin kemudahan melakukan transaksi ya. Apakah ya dari atribut kemudahan ini konsumen merasa yakin atau tidak, dan juga kita juga ukur kembali transaksi melalui internet banking dan telepon banking mudah ya. Jadi kemudahan melakukan transaksi kita bandingkan evaluasinya ya terkait dengan keyakinan dan evaluasi dari aktivitas internet banking maupun telepon banking. Oke, kita lanjut aja. Fungsi sikap ini adalah fungsi utilitarian. Apakah objek sikap memberikan manfaat bagi dirinya? Ya, kalau bermanfaat, dia akan lebih memungkinkan sekali melakukan perilaku pembelian. Fungsi ekspresi nilai. Sikap juga terbentuk sebagai fungsi dari keinginan individu untuk mengekspresikan nilai-nilai individu kepada orang lain. Ya. Ekspresinya.
sikapnya seperti apa. Fungsi mempertahankan ego, sarana bagi konsumen untuk melindungi atau mempertahankan egonya. Oke, yang terakhir fungsi pengetahuan. Sikap konsumen merupakan fungsi dari pengetahuan dan pengalaman konsumen mengenai objek sikapnya. Ya. Kalau dia memahami banyak pengalaman terkait dengan objek sikapnya, kemungkinan besar dia akan lebih akan berperilaku, ya, fungsi pengetahuan, seberapa tahu tentang produk itu atau tidak dia, sehingga dia akan memutuskan atau niat tadi menjadi terlaksana atau tidak. Oke. Faktor yang mempengaruhi sikap, pembentukan sikap dapat dibentuk melalui proses belajar, ya. Tadi karena pengetahuannya, karena proses belajar sebelumnya, pengamatan, dan menyimpulkan apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi sikap dibentuk melalui proses belajar tadi, pengamatan. Oke, faktor yang mempengaruhi adalah pengalaman langsung, pengaruh keluarga, teman sebaya, sepermainan, pemasaran langsung dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pihak pemasar produk atau jasa, dan tayangan media massa, ya. Komitmen konsumen terhadap sikapnya, ya. Dia suka, benar suka atau tidak, ya, atau suka asal suka aja gitu, ya, setuju atau asal setuju aja gitu, ya. Itu kita lihat dari 3 tingkatan komitmen. Komitmen rendah biasanya ya dia tujuannya hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Sebenarnya dia tidak suka atau tidak setuju, tetapi menyetujuinya atau menyukainya karena tadi menghindari hukuman dari beberapa atau beberapa aturan yang ada di lingkungannya atau imbalan-imbalan yang tertentu. Tingkat berikutnya adalah identifikasi. Jadi keinginannya agar dapat menyesuaikan dengan orang lain. Nah, ini lebih tinggi lagi. Dia setuju karena agar supaya dapat menyamakan atau menyesuaikan dengan orang lain atau komunitas yang ada di sekitarnya. Dan komitmen yang paling tinggi adalah internalisasi. Diinternalisasi dan dianggap sebagai bagian dari sistem nilai pribadinya. Ya, jadi oke, ini saya memang suka dan memang menjadi sistem nilai bagi dirinya. Ya. Oke, cara mengubah sikap bagaimana? Ya, jadi kita berusaha sebagai pemasar atau dalam ini berusaha merubah sikap yang tadinya tidak menyukai produk kita, bagaimana kita membuat mereka suka terhadap produk kita. Dengan cara apa mengubah sikap? Mempengaruhi persepsi konsumen yang berkaitan fungsi sikapnya. Ya. Jadi mempengaruhi persepsinya yang selama ini kurang baik terhadap produk, kita rubah nih persepsinya. Dengan cara apa? Memberikan bukti. Ya. Yang kedua, mengubah komponen multi atribut. Ya. Mengubah komponen multi atribut yang cuma satu atribut bisa multi atribut. Dengan multi atribut mereka akan merubah sikap terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan yang ketiga, mengubah keyakinan merek pesaing. Ya, bagaimana merubah keyakinan individu teratas produk pesaing, merek pesaing tersebut. Ya, oke, saya kira itu materi sikap. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.